Halo teman-teman, kembali lagi ya dengan Nihan Channel. Jadi untuk video kali ini saya mau membuat sebuah ductile ya, ductile custom dengan media tanah liat ya. Prosesnya seperti ini. Jadi kita menggunakan tanah liat yang bertekstur halus ya teman-teman, tekstur pulen ya. Kayak gini, tidak ada pasir maupun kerikil, dan proses pembuatannya seperti ini teman-teman ya. Nah, kita bentuk sesuai pola yang sudah kita tentukan ya, atau gambar yang kita inginkan ya, seperti ini. Ini pola sudah mulai terbentuk ya teman-teman ya. Kita bentuk menggunakan jidar ya, seperti ini. Kita tarik pelan-pelan sampai halus ya teman-teman, kayak ini. Ini pola sudah mulai terbentuk, hampir jadi ya teman-teman. Kita halus untuk media tanah liatnya. Pastikan jangan sampai ada kerikil ya yang mengganjal di situ, karena bisa mengakibatkan retak ya. Kita jidar seperti ini sampai permukaan halus. Nanti ini ductile rencananya tidak dicat ya teman-teman, tapi dilapis dengan menggunakan serat karbon ya. Jadi permintaan dari customernya seperti itu, tidak dicat tapi dilapis menggunakan karbon. Pola sudah mulai halus, dan tahap selanjutnya ini penghalusan ya teman-teman. Kita haluskan bagian bawahnya. Jadi tanah liat yang saya gunakan ini sama seperti tanah liat untuk pembuatan guci maupun genteng ya teman-teman. Ini pula sudah mulai terbentuk. Jadi lebar ductile ini kurang lebih 4 cm ya teman-teman. Ductile apa bukan ya, bisa disebut ductile atau apa ya. Kalau lips terlalu gede, tapi kalau ductile kok bentuknya di situ gitu. Ini tahap penghalusan menggunakan kapek. Kita haluskan sampai bener-bener halus, dan nanti untuk tahap selanjutnya kita lapisi menggunakan serat fiberglass serta cairan resin itu. Dan tentunya sebelum dilapisi resin dan serat fiberglass, nah kayak gini, pola sudah terbentuk. Dan untuk permukaan bodi mobil yang lain kita usahakan ditutup ya teman-teman, supaya tidak terkena cairan resin. Dan ini tahap penyocolan atau pelapisan menggunakan serat fiberglass. Kita lapisi kurang lebih 3 lapis ya teman-teman, 3 lapis serat fiberglass kayak gini. Kita susun satu persatu sampai permukaan tanahnya tertutup sempurna ya. Dan ini ada sisa-sisa serat mat, daripada kebuang saya tempelkan di sini teman-teman, supaya lebih kuat lagi untuk medianya. Kita cocol seperlunya saja.
Dan setelah terlapisi semua, kita diamkan kurang lebih nanti sekitar 1 jam ya teman-teman, sampai bisa dilepas dari media tanahnya. Ini kita tunggu aja ya. Setelah terlapis semua, kita diamkan kurang lebih 1 jam sampai kering sentuh ya teman-teman. Jadi tidak kering sempurna atau kering semua, jadi kering sentuh. Masih basah. Usahakan kalau melepas melepas serat fiber dari media tanahnya jangan sampai kering semua ya teman-teman, atau kering 100%, soalnya nanti bisa ngikut tanah liatnya dan hasilnya kurang bersih ya. Nah, setelah 1 jam sudah bisa kita lepaskan dari media tanah liatnya ya. Kita congkel dari ujungnya gini. Nah, jadi kalau kering 75% itu seperti ini teman-teman, dicopot gampang dan tanahnya tidak ngikut. Nah, kayak gini. Kita diamkan kurang lebih sampai 1 hari ya, atau 24 jam supaya benar-benar kering untuk media serat fibernya. Nah, bentuknya kayak gini, bersih, tanahnya tidak ngikut. Dan ini tanah liatnya kita copot ya teman-teman, kita lepas lagi. Jadi fungsi tanah liat ini berguna untuk membuat polanya saja ya. Jadi setelah pola terbentuk, tanah kita copot kembali dan kita simpan kembali untuk proses project selanjutnya. Nah, setelah 1 hari dan sudah dilapisi dengan dempul tipis, ini sudah terbentuk dan kita mal ke bagian bodi mobilnya. Sudah plak dengan bodi mobil. Ini nanti tahap selanjutnya tinggal pewarnaan hitam serta pelapisan menggunakan serat karbon. Ya teman-teman ya, jadi ductile custom ini nanti dilapisi menggunakan serat karbon. Nah, bentuknya kayak gini, presisi dengan lampu. Oke teman-teman ya. Dan nantikan terus untuk proses pelapisan karbonnya teman-teman. Untuk